إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal kana afdhala min an yusalliya alfa rakaah tatawwu'an. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, ini hadis masih seputar keutamaan ilmu dan ulama. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngaten, man ta'allama utawi sapane wong ta'allama iku belajar sapa man baban ing sijine bab. Minal ilmi kang saking ilmu. Barang siapa belajar satu bab dalam masalah ilmu, dari ilmu. Jadi bab apa masalah? Belajar tentang bab dari dari ilmu, bab toharoh, bab bab sholat misalnya, atau bab apalah dalam keilmuan, dalam ilmu itu. Ya malu podo uga ngamalaken sapa man bihi kelawan ilmu, lawan bab minal ilmi. Aulam ya'mal bihi utawa ora ngamalaken sapa man bihi kelawan baban minal ilmi. Barang siapa belajar satu bab dalam ilmu, baik dia bisa mengamalkan atau tidak bisa mengamalkan. Pertama-tama ini jangan tergiur nantinya nih, soalnya bahaya ini. Jadi orang siapapun belajar satu bab dalam ilmu, baik dia bisa mengamalkan itu atau tidak bisa mengamalkan, maka bagaimana? Kana mongko ana sapa man iku afdhola luwih utama min an yusolliya katimbang yen to salat sapa man alfa rakaatin ing 1000 rakaat apane tatawuan salat sunai. Lebih utama daripada dia salat 1000 rakaat sunnah. Daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ini keutamaan ilmu memang begini. Orang yang belajar satu bab dalam ilmu, kita belajar ilmu toharoh misalnya, atau ilmu sholat, atau ilmu puasa, atau ilmu iman, ilmu keimanan bagaimana, ilmu keislaman bagaimana, ilmu pokoknya banyak lah masalah babul ilmi. Ini. Masya Allah. Kalau orang belajar ilmu, satu bab misalnya, baik dia bisa mengamalkan atau tidak bisa mengamalkan, itu lebih utama baginya daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Sholat sunnah 1000 rakaat. Ini hebatnya ini. Hanya belajar saja, satu bab misalnya, satu masalah, satu ini itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 rakaat, ibadah 1000 rakaat. Nah, ini kata para ulama, Syekh Nawawi Banten menjelaskan bahwa hadis ini jelas menunjukkan tentang bagaimana keutamaan ilmu. Sangat utamanya begitu, bahwa ilmu itu yang paling utama. Jadi dari segala sesuatu ibadah yang paling utama adalah ibadah ilmu ini. Jadi paling utama asasnya itu adalah ada ilmu. Ibadah itu kalau nggak ada ilmu kan nggak ada guna tuh. Jadi amalu mardudatun la tuqbalu itu. Nah, jadi ibadah harus dengan ilmu. Maka ilmu itu asrafu jauharon.
minal ibadah. Secara kasat, secara asas pokok adalah ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Karena ilmu sendiri kalau ilmu itu mencari ibadah berarti mencari ilmu ya lebih utama daripada beribadah atau sholat misalnya. Ibadah kan banyak sekali. Maka secara ini asas itu gimana antara ibadah dengan ilmu itu utama mana, istimewa mana? Istimewaan ilmu. Tapi bukankah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Betul. Tidak diciptakannya manusia dan jin hanya kecuali untuk beribadah. Iya, untuk beribadah. Tapi beribadah kan harus pakai ilmu. Ibadah tok nggak ada ilmunya maka mardudatun la tuqbalu. Jadi maka ilmu itu dasar utama ilmu lebih hebat, lebih utama, lebih istimewa dibanding dengan ibadah. Ada hadis, tapi ini hadis dhaif ya, bi isnadin dhaifin. Nah, ini bi isnadin dhaifin ini yang diriwayatkan dari Abu Nuaim an Salman. Ada hadis dhaif tapi ini agar kita tahu bahwa ada sebuah keterangan bahwa naumun ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Ini sudah kemarin ini. Ini ada keterangan. Jadi misalnya ilmu tadi itu secara asas pokok itu lebih utama daripada ibadah. Tapi kita kan tahu kayak tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk ibadah. Iya, tetapi ibadah itu harus pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu ibadahnya habaan mansura. Sebagaimana riwayat dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min alimin la ya'malu bi ilmihi. Ini illa naza'ahullahu ruhahu ala ghairis syahadah. Ini bahaya sekali. Kalau tadi kan ilmu itu lebih utama dibanding dengan ibadah. Dasarnya. Tetapi kita sebagai seorang hamba itu harus ibadah, wajib ibadah karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Maka dalam sebuah hadis dijelaskan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ma min alimin, tidak ada orang alim satupun la ya'malu bi ilmihi yang tidak mengamalkan ilmunya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengambil ruhnya tanpa ada syahadah ala ghairi iman, ala ghairi syahadah, matinya tidak memegangi, tidak membawa iman, tidak membawa syahadat. Makanya bahaya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini malah kalau istilah bahasa itu mamin alimin itu apa? Umum secara umum siapapun. Tidak ada orang alim satupun yang tidak bisa mengamalkan ilmunya. Kecuali Allah mengambil rohnya ala ghairi syahadah. Ini bahaya sekali ini. Matinya tidak membawa syahadat. Wa nadahu munadin minas sama, dan akan ada panggilan dari langit. Ya fajir. Orang alim dipanggil ya fajir. Wahai orang yang banyak dosanya. Wahai orang yang selalu berbuat dosa. Khosirtad dunya wal akhirah. Kau telah celaka. Tidak beruntung. Rugi di dunia dan rugi di akhirat.
sudah di dunianya tidak bisa apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, di akhiratnya apalagi. Ini kalau orang alim, nah ini bahaya makanya, Masya Allah. Jadi bahaya sekali. Tidak ada orang alim satupun yang tidak bisa mengamalkan ilmunya kecuali Allah ambil rohnya itu ala ghairi syahada wal a'yadu billah. Dan nantinya ada panggilan dari langit. Ada panggilan dari langit, wahai fajir, orang yang alim dipanggil wahai fajir, orang yang banyak dosa, orang yang selalu melakukan dosa. Kalau engkau rugi di dunia dan rugi di akhirat. Nih, makanya bahaya, meskipun ilmu itu lebih utama dari ibadah, maka harus tahu bahwa orang yang punya ilmu harus bisa mengamalkan ilmunya. Allahumma razuqnal ilma wal amal wal ikhlas. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu dan bisa mengamalkan dan bisa ikhlas. Ada sebuah asar diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ini ada juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal alim idza lam ya'mal bi ilmihi la'anahu al-ilm min jawfihi wa yal'anu kullu syai'in tala'at alaihi syamsu wa taktubul hafazatu kulla yaumin khatman ala sahifati hadza abdun ayis min rahmatillah ya abdallah ya mudayya' huquqi sayyidih ya man la ya'mal bi'ilmih alaika la'natullah fa idza mata naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Masya Allah. Wa yahrumul mautu 'alal iman. Lebih bahaya lagi hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan melaknat dirinya. Min jawfihi, dari perutnya, dari dalamnya. Oh, dari yang paling dalam, Masya Allah. Wa yal'anuhu kullu syai'in, dan akan dilaknat setiap sesuatu tola'at alaihi syamsu, di mana sesuatu yang matahari terbit, semua yang ada di dunia ini, di mana di situ ada terbit matahari, yang ada di situ semuanya melaknat orang yang punya ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Bahaya, sudah ilmunya melaknati, dan apa saja di dunia ini yang ada juga ikut melaknati. Wa taktubul hafazatu kulla yaumin khatman ala sahifati hadza abdun ais min rahmatillah. Dan malaikat-malaikat hafazah penjaga malaikat-malaikat yang menjaga, yang menulis buku catatan itu, maka akan menulis setiap hari khatman ala sahifatihi, di khatman, dicap atau disegel di buku catatannya itu tertulis abdun ayis, Masya Allah. Wala'iyadzubillah. Ini mudah-mudahan kita jauh dari ini. Dan kita dijadikan oleh Allah orang yang punya ilmu, orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Karena begini, orang yang nggak bisa mengamalkan ilmunya lebih bahaya lagi. Ditulis dan kemudian disegel oleh malaikat, ditulis apa? Ini orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadza abdun ayisun min rahmatillah. Padahal dalam ayat itu wala yai'asu min rahmatillah min rauhillah illal qaumul fasiqun, illal qaumuz zalimun, macam-macam. Makanya ini orang yang alim tidak bisa mengamalkan ilmunya, bahayanya seperti ini. Jangan enak-enakan. Sangat-sangat bahaya. Ya Abdullah, ya mudayya huquqi sayyidih, maka ditulis, akan dipanggil juga. Wahai hamba Allah, wahai, Masya Allah.
yang menyia-nyiakan hak sayyidnya. Ya man la ya'mal bi'ilmihi, wahai orang yang tidak mengamalkan ilmunya, alaika la'natullah. Bagimu, atasmu laknat Allah. Fa idza mata naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Kemudian ketika meninggal dunia, mati, diambil ruhnya oleh Allah, dia tidak membawa syahadat, waliyadzubillah. Wa yahmul mautu al iman, haram baginya mati alal iman. Jadi matinya itu su'ul khotimah. Masya Allah, ini sangat-sangat berbahaya. Ini sebagai pengingat bagi orang yang punya ilmu sebenarnya. Makanya jangan sembarangan. Tadi dijelaskan ilmu memang lebih utama semuanya ini. Tapi kan kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka bagaimana konsekuensi? Ya kita harus beribadah, tetapi ibadah kan nggak bisa. Nggak bisa sah, nggak bisa ini. Kecuali dengan ilmu, harus ada ilmunya. Makanya ilmu yang paling utama, tetapi kita harus beribadah. Artinya kita punya ilmu, beribadah adalah sebagai pengamalannya. Jadi ilmu untuk diamalkan, bukan untuk pengetahuan saja. Berarti kita ibadahnya itu sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah, kalau ibadahnya itu kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki, inilah yang kemudian jalan selaras. Kita punya ilmu itu lebih utama, itu jadi paling utama, kemudian kita ibadah dengan menggunakan ilmu, itu adalah asas wujud kita di dunia. Apa? Dasar utama kita wujud di dunia. Makanya ini saling 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 menguatkan. Maka tidak boleh, wah itu orang abid, orang yang ahli ibadah itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang alim. Iya betul. Tapi kalau orang alim itu tidak ada ibadahnya atau tidak mengamalkan ilmunya, yang tidak ada lain adalah suatu ibadah, maka lebih jauh. Ya mending orang yang ahli ibadah daripada orang yang alim yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, yang tidak ada ibadahnya. Jadi harus ada keseimbangan. Bukan berarti orang yang alim yang tidak beribadah, bukan. Orang alim itu ya beribadah, ibadah itu sebagai bentuk pengamalan ilmunya. Itu. Makanya karena itu tidak bertentangan kalau tadi itu belajar satu bab ilmu itu lebih utama dibanding dengan sholat sunnah 1000 rakaat ini misalnya. Betul, itu betul sekali. Tetapi kan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka bagaimana? Ya kita ibadah itu sebagai pengamalan ilmu kita, bukan ilmu sebagai pengetahuan, kemudian tidak ada ibadahnya, tidak. Jadi ibadah kita menggunakan ilmu. Walaupun ibadah sedikit tapi ada ilmunya, jadinya berat, jadinya banyak. Jadi nggak perlu macam-macam. Bahkan kalau kita tahu dan bisa mengamalkan ilmunya, apa saja yang kita lakukan itu merupakan ibadah. Kalau yang jelas bisa mempraktekkan, mengamalkan ilmunya. Nah, ini maka semuanya akan bernilai ibadah. Makanya itu tidak ada, jangan kemudian, wah dia orang bodoh tapi ahli ibadah, saya orang alim. Nah, alim tapi nggak ada ibadahnya. Wah, ibadah gimana terusan? Nggak bisa, itu nggak nyambung. Jadi sebuah pengamalan ilmunya yaitu berupa ibadah. Nah, punya ilmu terus sholatnya belentang-belentong, kadang sholat, kadang tidak. Ya itu ngapain itu? Ya ini berbahaya. Ini, Masya Allah, malah haram meninggal dunia membawa iman. Masya Allah, ini yang paling bahaya ini. Diambil nyawanya oleh Allah ala ghairi syahadah, bahkan dia tidak boleh atau haram, terhalang dari membawa iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, utawi sapane wong zara iku ziarah tilik sapa man ing wong alim, fakaan nama zaroni, maka kaya-kaya ziarah sapa man ing ingsun. Wa man safaha aliman, utawi sapane wong safaha iku musafahah salaman sapa man aliman ing wong alim, fakaan nama safahani, maka kaya teman-teman kaya-kaya nyalami sapa man ing ingsun.
Wa man jalasa aliman. Nah, ini semuanya tentang kefadilaan ilmu. Nah, ini ada hadis yang menjelaskan, ini hadis sahih tentunya karena memang disebutkan oleh Imam Suyuti, yang ada dalam kitab ini adalah hadis sahih. Kata Rasulullah, man zaroni aliman, man zaro aliman. Barang siapa ziarah orang yang alim, ziarah sowan kepada orang yang alim, maka sama saja seolah-olah dia ziarah sowan kepadaku, kata Rasulullah. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Dan barang siapa bersalaman dengan orang alim, maka dia seperti bersalaman denganku. Ini semuanya ini karena memang kayak kemarin jelaskan bahwa orang alim itu memang dari estafet dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada lagi. Waman jalasa aliman, utawi sapane wong jalasa iku ngruwangi lungguh sapa man aliman wong alim fakaan nama mongko kaya-kaya fakaan nama jalasane kaya-kaya ngruwangi lungguh sapa man ing ingsun fid dunya ing dalam dunya. Wa man utawi sapane wong jalasa iku ngruwangi lungguh sopan ing ingsun ngruwangi lungguh sapa man ing ingsun fid dunya ajlasahu ajlastuhu mongko nglungguhaken sapa ingsun ing man mai sertane ingsun yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Masyaallah. Kata Rasulullah nih teruntutannya. Barang siapa ziarah kepadaku, maka dia seolah-olah barang siapa ziarah orang alim, sowan kepada orang alim, maka seolah-olah dia itu sama saja sowan denganku, sowan kepadaku. Dan barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka seolah-olah dia atau sama dengan dia menyalami aku. Wa man jalasa liman, siapa yang menjadi teman duduk di situ ikut gabung duduk bersama orang alim, fakaan nama jalasani, maka seperti dia menemani duduk saya di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan orang yang menemaniku duduk di dunia ini, maka akan saya dudukkan dia bersamaku. Masya Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Maka akan duduk bareng dengan. Nah, ini makanya kalau orang itu temannya orang alim, sering duduk dengan orang alim, maka ini untung sebenarnya. Nah, sebenarnya untung sekali. Nanti seolah-olah diumpamakan oleh Rasulullah dengan Rasulullah, bahkan nanti di yaumil qiyamah itu akan didudukan bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah. Nah, ini ada hadis yang juga menarik, hampir sama tapi ada lebih lengkap ini dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man zaro aliman faqad zaroni wa man zaroni wajabat lahu syafaati. Nah, ini ada hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Kata Rasulullah, man zaroni, barang siapa sowan aliman, apa man zaroni? Man zaro aliman, barang siapa sowan orang yang punya ilmu, alim, yai, ustadz dan lain-lain, faqad zaroni, maka sungguh dia berziarah atau sowan kepadaku. Wa man zaroni wajabat lahu syafaati, dan barang siapa yang sowan kepadaku, maka wajib baginya syafaatku. Ini runtutannya. Maka kalau orang sowan kepada kiai, sowan kepada ustadz, maka seolah-olah dia sama dengan memang betul ziarah kepada Nabi. Nah, kalau orang yang bersowan Nabi, maka pasti akan mendapatkan itu. Wajabat lahu syafaati, akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Syafaatku, kata Rasulullah. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahidin, dan setiap langkah yang dia melangkah untuk menemui orang yang alim, orang kiai, ustadz dan lain-lain, pokoknya yang punya ilmu, bi kulli khatwatin ajru syahidin. Setiap langkah
dia nilainya atau pahala orang mati syahid. Berapa itu? Bikuli khotwatin ajru syahidin. Pahalanya orang yang mati syahid. Satu langkah. Berapa langkah itu yang dia langkahkan kakinya. Jadi begitulah ibarat bagaimana orang yang punya ilmu. Juga ada hadis lagi yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man zara aliman. Barang siapa yang sowan kepada orang yang alim, dhamintu lahu ala Allah, maka saya jamin untuknya pada Allah, saya menjamin surga. Nah, ini Rasulullah menjamin surga bagi orang yang ziarah kepada atau sowan kepada kiai, sowan kepada ustadz, orang yang punya ilmu lah. Kemarin bahasanya sudah bahasan tentang orang yang punya ilmu. Ditanggung oleh Allah, ditanggung oleh Rasulullah di hadapan Allah nantinya bahwa dia akan masuk surga, dijamin masuk surganya oleh Rasulullah. Ini baru sowan. Artinya orang senang gitu loh. Artinya orang senang orang yang alim istilahnya. Jangan kemudian malah menjauh dari orang alim, mendekat sama orang alim, karena ini jaminan surganya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada hadis juga dari Sayyidina Ali. Kalau tadi ada riwayatnya Abu Hurairah, ada riwayatnya Anas bin Malik, sekarang ada riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, barang siapa yang sowan kepada orang yang punya ilmu, orang alim. Ai fi qabrihi. Nah, ini malah diceritakan. Ziarah orang alim dalam kuburnya, berarti ziarah kubur orang alim. Ziarah kubur para wali misalnya, itulah ini nih. Ini salah satu ini. Summa qara'a indahu ayatan min kitabillah. Kemudian ketika ziarah dia membaca ayat dari ayat Al-Qur'an. Nah, di pemakamannya itu, maka gimana? A'tahullahu ta'ala bi'adadi khatawatihi qusuran fil jannah. Kata Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, kalau ada orang ziarah makamnya, orang yang alim, orang yang berilmu, dan dia di sana membaca ayat Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya, baginya, bi'adadi khawati kusuran, dari setiap langkahnya dia sowan ke sana, mendatangi ziarah ke sana, setiap sesuai bilangan khotowatnya, bilangan langkahnya itu qasr fil jannah, istana di sorga. Wah, nggak bisa kehitung nantinya itu. Istana-istananya orang seperti ini nanti di sorga tidak bisa kehitungan. Langkahnya itu berapa? Masya Allah. Kalau semakin jauh semakin banyak, maka semakin banyak istana-istana dalam sorga baginya. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannah. Kata Rasulullah juga, baginya dari setiap huruf yang dibaca tadi di atas kuburnya, qasrun fil jannah. Jadi satu hurufnya akan dibangun baginya oleh Allah satu istana di surga. Fi min dhahabi kada. Min dhahabin. Amin. Dhahabin. Jadi qasr, istana dari emas. Masya Allah. Nah, ini berapa qasr, berapa istana yang di surga itu kalau orang seperti ini. Ziarah makamnya para wali, ziarah makanya orang-orang soleh. Tapi ya harus ingat, ziarah Wali Songo atau ziarah kemana-mana, tapi malah orang tuanya sendiri nggak pernah diziarahi, padahal dekat di sebelah atau satu desa atau apa, ini jangan. Karena orang tua itu pusat utama. Kita barangkali waktu masih hidupnya kita tidak bisa membuat ridhonya orang tua, kerelaannya orang tua, ya ini sekarang ini kita masih ada kesempatan selama masih hidup di dunia. Caranya ya salah satunya diantaranya ziarah orang tua.
apakah setiap Jumat membaca doa di sana, mendoakan, membaca Quran dan lain-lain. Demi untuk itu menebus daripada birrul walidain atau orang yang tidak patuh terhadap orang tua, misalnya masih ada kesempatan selama masih hidup di dunia agar mendapatkan kerelaan dari orang tua. Banyak cara lah, tidak ada ini. Makanya kalau kita mau ziarah kemana-mana ya jangan lupa ziarah orang tuanya sendiri juga. Meskipun keutamaan ziarah tadi orang alim di kuburnya membaca sekian ayat misalnya, maka dicatat itu oleh Allah diberikan setiap setiap langkahnya itu akan dibangunkan oleh Allah baginya istana-istana di sorga. Dan setiap huruf juga yang dibaca di atas kuburnya, Allah akan berikan qasrun fil jannah, istana di sorga dari emas. Nah ini hadis juga dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin penjelasan tadi barusan, ada juga di sana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Makanya ini penting orang yang mendekat kepada kiai, mendekat kepada orang yang berilmu, pada ulama. Ini sangat penting sekali karena jaminannya seperti itu. Samping ibadah sunnah itu jauh sekali. Nah, ibarat sunnah itu jauh sekali. Tetapi ya jangan lupa bahwa kita punya ilmu adalah ya untuk ibadah itu tadi. Makanya menjadi lebih utama karena semuanya harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, amalu mardudatun la tuqbalu. Ini harus kita ingat. Makanya itulah keistimewaan, keutamaan ilmu dan orang-orang yang alim. Makanya disebut, ini masih banyak sebenarnya hadis-hadis tentang masalah ilmu, masalah ulama banyak sekali. Tetapi Imam Suyuti mengambil 10 hadis yang sudah kita baca dari pertama sampai terakhir tadi, 10 hadis tentang fadilatil ilmi wal ulama. Mudah-mudahan bab ini menjadi penyemangat kita untuk mencari ilmu, untuk mendengarkan ilmu, spirit bagi kita mencintai ulama, spirit bagi kita untuk mengunjungi para ulama, sowan kepada ulama, cinta dengan ulama. Kita bisa memandang ulama wajahnya, kita bisa bergabung dengan ulama, kita bisa membantu ulama, kita bisa satu gerbong, satu jamaah, satu kumpulan dengan para ulama. Jangan sampai kita malah jauh. Kalau kita jauh dari ulama, maka akan gelap bagi kita, jalan terangnya itu akan terhalangi, jalan menuju surga susah, sulit. Kita kalau ingin melangkah dengan jalan yang mudah ke surga, maka kita harus dekat dengan ulama, cinta ulama, muliakan ulama, duduk bersama ulama, ziarah kepada ulama. Nah, ini semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah seperti ini. Maka itulah keistimewaan ilmu dan ulama. Tetapi sekali lagi jangan lupa bahwa orang yang alim kalau tidak beribadah aja sama saja. Karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Jadi ibadah sedikit kalau misalkan pakai ilmu oleh ulama itu akan bernilai banyak sekali. Kalau sudah bernilai banyak sekali maka ilmunya itu menjadi ilmu yang paling utama dan ibadahnya juga ibadah yang paling utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka semua yang dilakukan oleh orang alim itu bernilai ibadah. Kecuali orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ancamannya besar sekali. Mati su'ul khotimah. Haram baginya husnul khotimah. Itu tadi dijelaskan. Ini kalau orang yang punya ilmu tidak bisa mengamalkan, makanya kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang-orang yang punya ilmu yang bisa mengamalkan ilmunya. Selain mengamalkan ilmunya juga bisa ikhlas lillahi ta'ala dengan ilmu kita ini. Karena ancamannya bahaya. Tapi kalau kita bisa mengamalkan ilmunya, bisa ikhlas, maka tidak ada lain jaminannya surga, semuanya diampuni, derajat kita sama dengan orang-orang nanti di surga itu masyuhada wassolihin ma'al anbiya wal mursalin. Nah,
ilmu. Makanya mudah-mudahan kita selalu berdoa diberi oleh Allah ilmu dan bisa mengamalkan. Karena kalau tidak bisa mengamalkan bahaya, mending nggak usah punya ilmu. Ini bahayanya segini, soalnya bahaya sekali. Matinya su'ul khotimah, tidak membawa syahadah, tidak membawa iman. Wa yahrumu alaihi al-iman. Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi spirit bagi kita untuk bangkit mencari ilmu sekaligus bisa mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab.